Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Indopolis Swakarsa Industri yang berada di subsektor plastik dan kemasan. Baik, langsung saja saya mulai. Ini adalah laporan keuangan dari PT Indopoli Swakarsa Industri. Kita mulai dari neraca atau laporan posisi keuangan konsolidasian dari tahun 2015 sampai 2019. Kita tahu bahwasannya neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Kita lihat bersama bahwasanya total aset lancar yang dikeluarkan oleh PT Indopoli cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudian total aset juga sama, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dari 2015, 2016, 2017, 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Kemudian kita lihat di sini ada total ekuitas. Kita bisa lihat bahwasanya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Dan kita lihat di total liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan pada tahun 2019. Inilah berupa laporan neraca posisi keuangan konsolidasian pada PT Indopolis Swakarsa Industri dari 2015 sampai 2019. Kemudian kita beralih ke laporan laba rugi. Kita lihat bersama rekan-rekan, pada laporan laba rugi PT Indopoli yaitu menghasilkan laba yang tidak stabil atau cenderung naik, tetapi juga mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Kita semua tahu bahwasanya laporan laba rugi adalah bagian laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Di sini kita bisa lihat ada beberapa poin-poin yang cenderungnya tidak stabil, mengalami penaikan dan juga penurunan. Dan kita juga tahu bahwasanya laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang di bidang dan yang dibuat oleh bidang keuangan. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Oke, kita lanjut saja kepada analisis rasio. Analisis rasio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan pembandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu keuangan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan laporan analisis rasio, yaitu merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk melihat kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing keuangan, berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti neraca, rugi laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Kita lihat bersama bahwasanya
Di dalam poin-poin yang ada di analisis rasio ini ada rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, asset ratio, cash ratio, working capital to total asset ratio. Kemudian ada rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Dimulai dari current ratio, yaitu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Seperti teman-teman yang lihat bersama bahwasanya di dalam rasio likuiditas itu ada berbagai macam dan ini hasil-hasilnya. Dalam current rasio ini mengalami penaikan dari tahun ke tahun dan kemudian ada rasio perbandingan, di mana rasio perbandingan ini membandingkan dari analisis-analisis yang telah dikerjakan di atas. Kemudian kita bisa lihat ini merupakan grafik penjabaran dari analisis rasio yang telah dikerjakan seperti yang di atas. Ini berupa macam-macam grafik dan diagramnya. Oke, kita langsung saja ke analisis common size. Analisis common size PT Indopoli Swakarsa Industri dari tahun 2015 sampai 2019. Analisis common size menurut Kasmir adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Analisa laporan keuangan common size ini berguna untuk perbandingan antar perusahaan. Jadi kita bisa lihat bahwasanya analisis laporan common size ini menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan di yang pertama di neraca dan juga laba rugi. Bagaimana cara menghitung common size ini? Dengan cara kita bisa lihat dari cash bank ini bisa dibagi dengan total aset dari bermacam-macam di sini, dari pihak berelasi, dari piutang usaha, piutang lain-lain, kemudian dibagi dengan jumlah total aset. Dan pada liabilitas ini dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Kita lihat bersama. Kemudian di laporan laba rugi komprehensif common size sama seperti di atas. Caranya dengan beberapa poin-poin dari laporan laba rugi ini dibagi begitu. Dengan di sini. Langsung saja ke analisis tren. Analisis tren yang telah saya teliti, yang telah saya analisis di PT Indopoli dari tahun 2015 sampai 2019. Apa itu analisis tren? Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Jadi kita lihat bersama bahwasanya di dalam analisis tren ini terdapat dua macam analisis tren. Yang pertama
2015 sebagai tahun dasar, dan yang kedua menggunakan tahun sebelumnya sebagai dasar dari penghitungan analisis tren ini. Di sini kita bisa lihat beberapa jumlah-jumlah yang terdapat pada neraca konsolidasian. Kemudian ini cara menghitungnya. Pada laporan keuangan pada tahun tersebut dibagi begitu dengan tahun 2015. Ini juga sama pada tahun-tahun berikutnya, ini dibagi dengan hasil pada tahun 2015. Kenapa? Karena di sini tercatat bahwasanya 2015 sebagai tahun dasar. Jadinya beberapa laporan-laporan keuangan yang terjadi pada 2015 dan sampai 2019 dibagi dengan hasil pada 2015. Namun berbeda dengan yang menggunakan tahun sebelumnya sebagai dasar analisis. Ketika 2015, hasil dari 2015 dibagi dengan hasil 2015 lagi, dan terus akan diikuti oleh tahun-tahun berikutnya. 2016 dibagi dengan 2015, 2017 dibagi dengan 2016, 2018 dibagi dengan 2017, dan 2019 dibagi dengan hasil 2018. Dan ini hasil-hasil presentase peramalan yang terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Kita bisa lihat bersama di sini ada neraca dan laba rugi, kemudian analisis tren neraca sebagai tahun sebelumnya. Nah, ini dia ada analisis tren sebagai laporan laba rugi, dan kemudian saya membuat grafiknya di sini supaya lebih jelas dan lebih terperinci lagi. Nah, seperti ini. Bisa dilihat sama-sama. Kemudian kita langsung berpindah ke analisis DuPont. Sebelumnya saya akan menjabarkan apa itu analisis DuPont. Dalam melakukan analisis tersebut, ada banyak jenis analisis yang dapat digunakan. Salah satu analisis tersebut adalah DuPont analisis atau analisis DuPont. Analisis DuPont adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity atau disingkat dengan ROE. Kita lihat sama-sama bahwasanya DuPont System of Analysis atau analisis DuPont yang terjadi pada subsektor plastik dan kemasan di sini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, tetapi juga mengalami penurunan, dan inilah contoh-contohnya bisa kita lihat dengan cara dibagi. Kemudian dari mulai penjualan, HPP, biaya operasi pajak, menghasilkan EAT, dan kemudian menghasilkan net profit margin, kemudian mengerucut. Di sini ada ROI, di bawah ada equity multiplier, dan kemudian menghasilkanlah ROE, return on equity. Nah, bisa lihat bersama. Selanjutnya adalah analisis cross section, di mana analisis cross section ini dengan cara membagi saham yang beredar, kemudian dibagi dengan total ekuitas yang terdapat pada neraca tadi. Dari mana kita bisa tahu saham yang beredar ini? Kalau saya mengacunya pada yang ada di BEI, di situs resmi BEI atau idx.co.id. Di sana kita bisa lihat beberapa saham beredar dari perusahaan-perusahaan yang terdapat di BEI, dan inilah yang saya dapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Namun pada PT Indopolis Swakarta Industri dari tahun 2015 sampai tahun 2019, saham beredarnya tidak mengalami perubahan sama sekali, dalam artian tetap pada
dengan jumlah yang ada di 2015 tidak berubah sama sekali. Nah, ini kenapa bisa terdapat 0,02292 nilai buku atau ekuitas itu dibagi dengan saham yang beredar atau listed share. Jadi total ekuitas yang di sini dibagi dengan saham yang beredar yang terdapat pada perusahaan tersebut, kemudian akan menghasilkan ini nilai buku. Nah, terus ada cross sectionnya pada PT Indopoli dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian ROA yang terdapat di dalam tadi analisis rasio dimasukkan ke sini dan menghasilkan total 12,27, dan nilai buku ini terdapat dari sini yang total ekuitas dibagi dengan listed share. Ini beberapa rata-rata aritmatika yang terdapat di PT Indopoli yang telah saya analisis. Kemudian ini nilai ROA, nilai buku, dan ROA bisa lihat bersama. Kemudian di bawah ada return of asset atau ROA, yaitu EBIT kali 100% per total AMPIPA, dan menghasilkan yang bisa teman-teman lihat semuanya di sini. Kemudian ada analisis time series. Apa itu analisis time series? Analisis time series adalah mempelajari pola-pola atau gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misalkan minggu, bulan, tahun yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi pada pola lama akan terulang. Apa manfaat analisis time series? Yaitu membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan dan masa yang akan datang untuk membantu dalam peramalan atau forecasting. Jadi di sini kita lihat bersama bahwasanya analisis time series PT Indopoli ini tren ROA yang tadi sudah kita hitung bersama, bahwasanya terdapat hasil-hasil seperti yang bisa lihat. Kemudian rasio industri itu ini 30% semua. Kenapa 30% semua? Karena nilai ROA industri umum 30% menurut sumber Kasmir, dan ini merupakan grafik perbandingan ROA perbandingan pada PT Indopoli Lokalsa Industri dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Baik, kemudian langsung kepada yang terakhir atau analisis yang terakhir, yaitu laporan analisis CSR atau CSR. Analisis CSR atau CSR yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Jadi analisis CSR ini merupakan timbal balik perusahaan terhadap lingkungan ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Di sini kita bisa lihat aspeknya ada kinerja ekonomi, keberadaan pasar, inti dampak perekonomian yang tidak langsung, dan masih banyak lagi ke bawahnya, yaitu mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Kita bisa lihat bersama di sini bahwasanya analisis CSR pada PT Indopoli ini tidak begitu banyak perubahan, karena yang saya analisis dari annual report resmi dari perusahaannya tersebut, bahwasanya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu melakukan kegiatan tanggung jawab sosial yang tidak beda jauh
dan kemudian sampai pada total pengungkapannya sama 31 totalnya 31 semua dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Karena apa sama? Karena menurut saya yang saya analisis itu dari tahun 2015 sampai 2019 PT Indopoli melakukan tanggung jawab sosial atau CSR yang dilakukannya itu cenderung sama dari tahun ke tahun, dan ini merupakan keterangan penilaiannya dan keterangan dari total tabel dikarenakan total pengungkapan pada PT Indopoli 31 totalnya, maka di sini masih sangat rendah, masuk ke dalam kategori rendah yaitu 21 sampai 40. Dan kemudian saya akan membacakan keterangan yang telah saya analisis pada CSR PT Indopoli Swakarsa Industri. Dari hasil analisis dalam pengukuran CSR PT Indopoli Swakarsa Industri diperoleh jumlah dari total pengungkapan yang bernilai sama, yaitu 31 poin. Di mana nilai 31 poin dalam pengungkapan dikatakan dalam kategori rendah, yaitu 21 poin sampai 40 poin. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PT Indopoli Swakarsa Industri Tbk tidak mengungkapkan CSR dalam annual report-nya dengan lengkap atau secara deskriptif, sehingga nilai analisis pengungkapan CSR dikategorikan rendah. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis laporan keuangan terhadap PT Indopoli Swakarsa Industri yang berada pada subsektor plastik dan kemasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.